Kali ini kita akan membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, pasar modal dan pasar uang. Terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa subscribe. Mari kita sama-sama mendengar dan menyimak materi dalam pertemuan ini. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha BPR 1 menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SPI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Kegiatan yang dilarang. 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Lokasi BPR ini tempat kedudukannya ada di kantor pusat BPR adalah kecamatan, namun BPR dapat didirikan di ibu kota, kabupaten, atau kota madya sepanjang di wilayah itu belum terdapat BPR dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Perizinan dalam bentuk hukum BPR. Izin usaha BPR itu diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Sedangkan bentuk hukum yang untuk pendirian BPR adalah 1. Perusahaan daerah, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Segi hukum BPR. 1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Yang kedua, BPR yang berbentuk koperasi, itu kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku. Modal setor minimum sebagaimana diamankan oleh BPI. BPI adalah peraturan Bank Indonesia. Dalam BPI nomor 8 garis miring 26 garis miring PBI garis miring 2006 tentang BPR. Dalam pasal 4 secara jelas ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor minimum sebagai berikut. A. 5 miliar untuk BPR di wilayah khusus Ibu Kota Jakarta. B. 2 miliar untuk BPR di Ibu Kota Provinsi Jawa dan Bali, serta di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. C. 1 miliar untuk BPR di Ibu Kota Provinsi di luar Jawa dan Bali, serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada huruf A dan B. D.
500 juta untuk PPR di luar wilayah yang disebutkan pada A, B, dan C. Pasar modal atau capital market ini merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Instrumen pasar modal itu adalah satu stok surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. B. Obligasi atau bonds. Ini merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak punya hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder adalah secondary market. Dan di sini pasar perdana atau primary market adalah pasar abstrak dari mana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go public. Dalam hal ini menawarkan dan penjualan efek dilakukan oleh penjamin utama emisi. Penjamin emisi dan agen penjualan ini, harga efek tidak ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi, melainkan telah ditetapkan sebelumnya sesuai kesepakatan antara pihak emiten dan penjamin utama emisi serta penjamin emisi efek. Pasar sekunder atau secondary market ini merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya. Harga efek terjadi atas dasar permintaan dan penawaran efek. Pelaku pasar modal ini ada A. Emiten. Nah, emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi baik berupa saham maupun obligasi. B. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek. Investasi ini dilakukan untuk kepentingan pihak investor itu sendiri dan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari efek yang dibelinya. C. Penjamin atau emisi itu adalah underwriter, adalah pihak yang menawarkan efek untuk dijual kepada publik. Pihak emiten yang mencari atau memilih dan menjual pihak lain yang akan bertindak sebagai penjamin emisi. D. Agen penjualan adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Penanggung atau guarantor. Ini adalah pihak yang menanggung pembayaran jumlah pokok yang di samping bunga obligasi dalam hal emiten cedera janji atau tidak memenuhi janjinya kepada investor. Berikut wali amanat. Nah, wali amanat ini adalah pihak yang tidak terlibat dalam penjualan efek tetapi dalam penjualan obligasi. Wali amanat ini bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan para investor. G. Pialang. Pialang adalah pihak yang melakukan penjualan efek, disebut juga dengan broker. H. Biro Administrasi Efek atau BAE adalah pihak yang melakukan administrasi saham. I. Tempat penitipan harta adalah tempat untuk menyimpan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau kontrak. Yang dimaksud dengan harta adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito.
Berikutnya mari kita lihat apa itu poin selain bank parkir netted, yaitu pasar uang. Nah, pasar uang ini adalah merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit berjangka waktu pendek, ya biasanya ini kurang dari 1 tahun, yang menjadi sarana investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Nah, pelaku dalam perdagangan pasar uang adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar, lembaga-lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan individu-individu. Sejak berlakunya Bretton Woods System tahun 1974, dikenal 3 macam sistem penetapan kurs falas atau forex rate, yaitu satu, sistem kurs tetap atau stabil di mana fixed exchange rate system. Yang kedua, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system, yang dibagi dua, yaitu mengambang secara murni atau clean float atau friendly floating system, yaitu penentuan kurs di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah, dan sistem mengambang itu terkendali atau floating atau managed floating system atau sistem penentuan kurs falas di mana pemerintah ikut campur tangan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran falas melalui kebijakan moneter fiskal dan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, sistem kurs terkait atau peggy exchange rate system. Ini adalah sistem penentuan nilai tukar falas dengan mengikuti nilai mata uang negara lain. Fungsi bursa falas: 1. Menyediakan transaksi pembayaran internasional. 2. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Dan ketiga, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan perusahaan atau pedagang falas untuk menghindari risiko kegiatan atas fluktuasi kurs falas. Falas ini adalah valuta asing, di mana falas adalah mata uang asing. Jadi ada jenis transaksi. 1. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan dalam 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua, transaksi forward adalah transaksi mata uang dengan penyerahannya pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak, tetapi pembayaran dan penyerahan dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi ini sering digunakan untuk hedging dan spekulasi. Yang ketiga, transaksi swap. Ini adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Terima kasih dan jangan lupa subscribe Elite TV. Terima kasih sudah menyimak poin dari materi bank pergerakan pasar modal dan pasar valuta asing. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi berikutnya.